Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan jangan kemana-mana ya. Tonton videonya sampai habis karena di sini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang pastinya akan menambah wawasan kita. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Sri Ayu Beladona. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Sastra Inggris dan berasal dari kelas A. Sebelumnya, saya berterima kasih sekali kepada dosen saya, Bapak Abdul Rahman yang terhormat, yang telah memberikan saya kesempatan dan juga arahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan kemajemukan umat, mempertimbangkan kemajemukan umat dan juga agama, dan kebangkitan nasionalisme dan religius. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak hanya terdiri dari satu suku dan budaya. Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman, kemajemukan, dan perbedaan. Nah, kemajemukan ini tentunya bisa membawa berkah dan juga bisa membawa malapetaka. Namun, adanya berkah atau malapetaka itu sendiri datang dari bangsa kita juga. Apakah kita mampu menjadikan perbedaan tersebut sebagai pemersatu atau justru faktor pemecah bangsa? Akan tetapi, mengingat mayoritas lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah Muslim, maka sikap cara pandang umat Islam terhadap kemajemukan menjadi sangat penting karena akan memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kemajemukan dalam Islam. Nah, kemajemukan dalam Islam ini salah satunya ada dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, namun diperuntukkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Segala hal telah diatur di dalam Al-Quran, mulai dari A sampai Z untuk menjadi petunjuk umat manusia. Dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan seperti yang saya telah jelaskan tadi, itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, semuanya diatur dengan baik dan dibuktikan dengan ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran mengingatkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia agar manusia saling mengenal dan menghormati. Terdapat di dalam Quran surat 14 ayat 13. Yang kedua, dalam menyikapi perbedaan perbedaan agama, Al-Quran dengan jelas memberikan petunjuk agar manusia menganut prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terdapat di surat Al-Kafirun ayat 6. Dan yang ketiga, dalam urusan agama, manusia tidak bisa dipaksa. Merupakan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ada juga ayat yang berisi yang menjelaskan mengenai Nabi Muhammad sendiri tidak memperkenankan untuk memaksa orang lain untuk menjadi mukmin. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat ke-10 ayat 99. Nah, dari beberapa contoh potongan ayat yang telah saya sebutkan barusan, tergambar dengan jelas bahwa agama Islam merupakan agama yang damai, yang selalu mengajarkan kita agar selalu menghargai perbedaan dan menghindari konflik di atas kemajemukan dan di atas perbedaan yang ada. Oleh karena itu, sudah semestinya sekarang ini kita lebih membuka mata dan meresapi makna-makna ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Kita perlu pikir lagi apakah keseharian kita selama ini sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui ayat-ayat tersebut. Dan bukan lagi saatnya kita berpikir bahwa perbedaan merupakan sumber dari perpecahan, perbedaan merupakan sumber dari kegaduhan dan juga pemicu konflik. Karena sebenarnya perbedaan merupakan suatu keindahan apabila kita dapat mengemasnya dengan baik, dapat menumbuhkan rasa cinta satu sama lain dan juga toleransi yang sangat kental. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai peran keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak sekali keberagaman seperti etnis, suku, ras, bahasa, dan juga agama.
Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Terkadang, keberagaman ini menimbulkan kekhawatiran terjadi perpecahan. Namun, juga terkadang bisa dilihat sebagai anugerah karena bangsa kita dapat damai di tengah keberagaman yang ada. Peran agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk merupakan salah satu sebagai perekat sosial. Sebuah teori dikemukakan oleh Emil Durkheim dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life. Dengan unsur solidaritas, agama memiliki fungsi sosial. Agama bukan ilusi, melainkan merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Baiklah, sekarang kita berbicara mengenai dampak positif keberagaman agama. Nah, agama sangat baik sekali dalam pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan juga sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Adapun dampak positif dari keberagaman agama yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Setiap agama pasti akan menuntun umatnya ke jalan yang lebih baik, dan setiap agama memoles umatnya untuk menjadi individu-individu yang baik dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, yang kedua, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan. Cara-cara ini berintikan pada pelaksanaan ajaran agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Islam mempunyai caranya masing-masing, begitu juga dengan agama lainnya. Orang yang melaksanakan dengan baik akan memperoleh tempat yang bernama surga, sedangkan seperti yang kita ketahui, jikalau kebalikannya, kita melakukan keburukan dan juga banyak melanggar peraturan agama, maka yang kita dapat adalah neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesama dan dapat menghargai serta tolong-menolong. Nah, dari sini kita bisa kita implementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita juga harus bersosialisasi kepada orang lain dan tidak lupa agar saling tolong-menolong jikalau kita melihat saudara kita atau kerabat kita sedang mengalami kesusahan, ada baiknya kita menolong mereka karena ini merupakan salah satu nilai dan juga hal yang telah diajarkan oleh setiap agama. Kemudian, yang keempat, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut. Hal ini sejalan dengan seruan Tuhan atau seruan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, jika Allah menghendaki, ia bisa menjadikan semua manusia sebagai satu bangsa. Selain itu, seruan untuk hidup bersama secara damai dan universal sebagai dalam 2 ayat, yaitu Quran surat ke-60 ayat 8-9. Misalnya adalah bukti autentik bahwa keberagaman merupakan keniscayaan dan nasihat Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya ayat-ayat tersebut menjadikan kita sebagai umat muslim wajib bersikap toleran dan penuh damai sebagai makhluk yang berlandaskan kesetaraan dan juga untuk kebaikan di muka bumi ini. Namun terlepas dari hal-hal positif tersebut, segala bentuk keberagaman dan juga perbedaan tentu mempunyai pro dan kontra. Nah, di sini kita akan menjelaskan dan kita akan belajar mengenai dampak negatif tentang keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk agama yang berbeda pula. Nah, hal ini biasanya dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan sudut pandang terhadap masalah-masalah tertentu yang dapat bergesekan. Disinilah pentingnya kita agar jikalau kita berdiskusi, hendaknya mengenakan hati yang damai, pikiran yang tenang, agar terhindar dari segala konflik, walaupun kita memiliki perbedaan pendapat. Nah, yang kedua,
Agama memiliki ambisi berupa misi untuk menyebarkan ajarannya seluas-luasnya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri ya. Namun dengan demikian, pada masyarakat yang telah beragama seolah-olah timbul pandangan yang menyatakan terjadinya perebutan umat atas agama tertentu. Selanjutnya adalah nasionalisme dan religius. Sejumlah kejadian yang dialami bangsa Indonesia sering menempatkan nasionalisme dan agama di sisi yang berseberangan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan paham nasionalisme yang religius untuk memperkuat semua dasar filosofis berbangsa menjadi ideologis Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia harus menempatkan penghormatan kepada sistem nilai kebangsaan terhadap nilai-nilai religius itu sendiri. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme yang ada sejalan dengan pikiran dasar keimanan kita. Sebagai bangsa yang memberikan penghormatan kepada nilai keagamaan, nasionalisme tidak boleh berdiri sendiri, harus bernafas dan satu jalan dengan nilai spiritual keagamaan, termasuk dengan nilai kemanusiaan. Nah, sedangkan nasionalis religius sendiri merupakan perpaduan antara semangat nasionalisme dan sikap religius individu. Sebagai generasi muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa, kita harus memiliki tekad untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan religius ini. Karena dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang merdeka, rasa nasionalisme saja tidak cukup dan harus diimbangi oleh sikap religius. Berikut merupakan kiat-kiat atau usaha untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan religius. Yang pertama, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dapat menanamkan rasa toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi sendiri merupakan kunci untuk mempertahankan persatuan bangsa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan perbedaan, dan toleransi merupakan kunci untuk terus menjaga dan juga mengokohkan persatuan kita. Jika kita memiliki persatuan yang kokoh, maka kita juga lebih mudah untuk mengajak masyarakat untuk mencintai bangsanya sendiri. Kemudian, yang kedua, mencintai bangsa Indonesia dengan mengeksplor keindahan budaya dan juga alamnya. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk selalu membanggakan budaya-budaya luar, budaya-budaya barat, dan juga tergila-gila dengan destinasi wisata luar negeri. Karena sejatinya Indonesia begitu kaya dengan keindahan alamnya, keindahan budayanya, segala keindahan dari berbagai perbedaan di sepanjang Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, penanaman rasa nasionalisme melalui melibatkan masyarakat dalam kegiatan Hari Besar Nasional. Tidak bisa kita pungkiri, jikalau Hari Besar Nasional merupakan salah satu atau hal yang paling menjadi faktor utama untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mengapa? Karena dengan adanya agenda tersebut pasti juga bisa membuat rasa solidaritas kita juga semakin bertambah, memupuk rasa kebersamaan, dan lebih mengenal tentang sejarah bangsa dari tujuan diadakannya kegiatan Hari Besar Nasional tersebut. Misalnya, Hari Pahlawan yang jatuh tepat pada tanggal 10 November. Kita bisa saja memperingati hari tersebut dengan berbagai lomba dan juga berbagai kegiatan yang ada, sehingga kita bisa lebih mengingat dan juga lebih mengetahui tentang nilai-nilai dan juga hal-hal yang perlu kita pelajari dan juga kita ingat, kita teladani dari pahlawan-pahlawan yang terus mempertahankan dan juga memperjuangkan kemerdekaan kita di masa lampau. Sehingga kita sebagai generasi bangsa bisa menjaga dan juga menghargai dan lebih mencintai tanah air kita. Selanjutnya, kita juga perlu untuk meningkatkan rasa religius kita. Rasa religius ini cenderung merupakan urusan kita pribadi, urusan individu, dan ini merupakan langsung berhubungan dengan Tuhan. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rasa nasionalisme saja tidak cukup rasanya. Namun
Namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rasa nasionalisme saja tidak cukup karena nasionalisme juga harus berbarengan dengan rasa spiritual dari kita sendiri, yaitu tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan rasa religius. Yang pertama adalah beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kita yang umat Islam menjalankan sholat 5 waktu sehari, mengaji, berpuasa, melakukan haji, berkurban, dan lain sebagainya. Begitupun dengan agama-agama yang lainnya, menjalankan ibadah dan juga ritual ketentuan sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Yang kedua, meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan. Di sini kita bisa, bagi umat Islam bisa beristighosah, ikut kajian, dan lain sebagainya. Menumbuhkan rasa cinta dan juga ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Allah, sehingga kita dapat dilancarkan segala urusannya, dan berdoa agar negara tercinta kita dapat aman dan juga damai dari segala ancaman yang ada. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan bakti sosial dan berbagi kepada sesama. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, agama mengajarkan kita agar terus berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Kita harus saling tolong-menolong dan juga berempati kepada satu dengan yang lainnya. Nah, berempati di sini juga bukan harus kita berempati hanya dengan orang yang satu agama dengan kita, tetapi juga bisa dengan orang-orang yang berbeda agama sekalipun, karena itu tadi termasuk merupakan rasa persatuan dan juga rasa kekeluargaan walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian yang keempat, mengadakan kegiatan hari besar keagamaan bersama di lingkungan masyarakat. Nah, seperti halnya dengan mengadakan acara di hari-hari besar nasional, kita juga perlu mengadakan hari besar keagamaan bersama di lingkungan masyarakat agar kita dapat saling mengenal, saling memupuk kekeluargaan dan juga kebersamaan antar masyarakat. Dan di situ kita juga bisa lebih belajar mengenai kisah-kisah dan juga nilai-nilai dari hari besar agama yang telah kita juga bisa mempelajari lebih dalam mengenai nilai-nilai yang harusnya kita ambil dari hari besar agama yang diadakan pada hari tersebut. Kemudian yang kelima adalah menjaga dan merawat fasilitas tempat ibadah yang telah disediakan. Tadi penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua, terutama kepada saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.